Buku yang saya baca itu Batlainus Al-Hakim. Maka asal muasal adanya seni tilawatil Quran menurut Ustaz Rumah. Sehingga muncullah semacam syairan-syairan, kan niat yang lurus ketika kita belajar seni. Niat karena Allah semata-mata mencari keridhaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kembali lagi di channel YouTube MAJMC Official. Saya Imron Saiful dan narasumber kita yaitu Ustadz Humaydi. Pada pertemuan ini saya insya Allah akan mempertanyakan terkait seni tilawatil Quran. Dan tentunya pasti setiap manusia mempunyai beberapa cara atau mempunyai cara terkait seni tilawatil Quran. Contohnya misalkan dengan menyukai Al-Quran pasti dari segi atau sudut pandang yang berbeda gitu. Terutama bagi tahap awal ya, pasti banyak pertanyaan gitu kan terkait tilawatil Quran, termasuk saya pribadi. Soalnya saya dulu belajar tilawatil Quran itu langsung ke praktek, tidak dengan teori gitu. Teori mungkin hanya 25% saja gitu. Jadi kali ini saya ada kesempatan untuk menanyakan atau bertanya kepada Ustadz Humaydi terkait tilawatil Quran. Oke Ustadz, bagaimanakah asal muasal adanya seni tilawatil Quran menurut Ustadz Humaydi? Oke. Sebelum saya menjawab, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada para guru, para senior, dan kepada para pemirsa yang dimanapun berada. Di sini saya bukan maksud orang yang paling mahir dalam pelajaran seni tilawatil Quran. Ini hanya semata-mata sharing atau berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan seni tilawatil Quran akan menambah wawasan, wabil khusus buat para pelajar tahap awal. Dan jikalau ada kesalahan dalam penguraiannya, saya siap menerima pembetulan dari para sahabat, para guru, dan para senior. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui. Baik. Masalah asal muasal seni tilawatil Quran. Dulu saya pernah membaca sebuah kitab atau buku yang berjudul Mari Menggali Seni Tilawatil Quran, karangan ulama besar pada zamannya yaitu Syekh Misbahul Munir dari Malang. Beliau pernah menyampaikan bahwa orang pertama kali yang menciptakan seni atau musik itu adalah Batlainus Al-Hakim. Beliau adalah ahli filsafat dari Malang. Sehingga dengan kemahiran beliau muncullah musisi-musisi yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri. Nah, setelah Batlainus Al-Hakim tidak ada, di situ diteruskan oleh muridnya, beliau bernama Ishaq bin Ibrahim. Ada sedikit perbedaan antara Batlainus Al-Hakim dan Ishaq bin Ibrahim. Kalau Batlainus Al-Hakim itu ketika merancang atau membuat kaidah-kaidah musik
itu dari semacam, kalau sekarang mah yang sering dipakai di sekolah yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sedangkan kalau Ishaq bin Ibrahim itu jadi awalnya itu tetap dari Batlainus Al-Hakim, cuma dikulturasikan oleh beliau memakai kaidah huruf Arab, sehingga muncullah semacam syairan-syairan. Nah, disitulah dikembangkan oleh beliau, disusun dengan rapi, kemudian tersusunlah sebuah patokan nada tilawah yang disebut dengan tausyih. Di dalam tausyih ini itu membahas tentang patokan-patokan seni tilawatil Quran. Jadi menurut saya yang pertama kali adanya musik itu tadi Batlainus Al-Hakim. Itu menurut saya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali mengemukakan seni, mungkin ada yang berpendapat Nabiullah Daud alaihissalam. Bisa jadi. Sebab semua orang sudah tahu ya mukjizat dari Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi menurut buku yang saya baca itu Batlainus Al-Hakim, kemudian diteruskan oleh Ishaq bin Ibrahim. Jadi antara Batlainus Al-Hakim ini sama Ishaq bin Ibrahim itu jadi berdekatan. Jadi antara guru dan murid. Jadi begitulah asal muasalnya, sehingga sampai sekarang dilestarikan, diteruskan oleh para qori-qori zaman sekarang. Alhamdulillah. Oke, berarti dari yang pertanyaan yang saya tanyakan tadi terkait asal muasal adanya seni tilawatil Quran itu, ternyata banyak perjalanan atau orang yang pertama kali mencetuskan atau merumuskan mengenai seni tilawatil Quran itu sendiri. Yeah. Oke. Selanjutnya yang saya tanyakan, bagaimana hukum mempelajari seni tilawatil Quran? Karena yang saya dengar gitu, ada sebagian orang mengatakan bahwa seni tilawatil Quran itu ada yang mengatakan bid'ah gitu. Itu dari sebagian orang saya mendengar gitu. Kalau menurut Ustadz Humaydi sendiri, bagaimana mempelajari seni tilawah gitu? Menurut saya hukum dari mempelajari seni tilawatil Quran itu, emang ada yang menyebutkan bahwa itu bid'ah, terus ada juga yang bilang sunnah. Cuma saya pribadi cenderung ke sunnah. Intinya kita kembali kepada tujuan dan niat kita. Jadi ketika kita belajar seni tilawah, tujuannya untuk apa? Apakah ingin diangkat derajat? Apakah ingin dimuliakan oleh manusia? Kalau sekiranya ada perniatan seperti tadi, mungkin itu masuk ke dalam tadi, kurang bagus. Jadi menurut saya itu kalau misalkan bid'ah, sepertinya tidak. Jadi sunnah. Sebab pada intinya seluruh manusia itu mencintai seni. Jarang adanya orang yang tidak mencintai seni, kecuali mungkin orang yang minha, setengah, jadi kurang normal. Jadi intinya seluruh manusia itu cinta pada seni. Bahkan saya ingat ada sebuah keterangan dari baginda Nabi, Zainul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah bacaanmu dengan suara yang merdu. Maka kita diperbolehkan untuk mengolah suara, mempelajari seni.
dengan catatan niat lillahi ta'ala untuk mengembangkan Al-Quran. Jadi sekali lagi, menurut saya pribadi, hukum dari belajar seni itu adalah sunnah, boleh kita mempelajari dengan catatan niat kita yang baik karena Allah semata. Oke. Jadi menurut Ustadz, dari belajar seni tilawah itu di luar sana mungkin banyak mengatakan bid'ah, mungkin ada makruh gitu kan, ada juga sebagian sunnah. Jadi menurut Ustadz Humaydi, mempelajari seni tilawah itu hukumnya sunnah. Iya, sunnah. Dan mungkin dari mempelajari Al-Quran seni tilawah ini merupakan bagian dari dakwah ya Ustadz ya? Iya, boleh. Merupakan bagian dari dakwah. Bisa masuk. Ya. Karena untuk menarik Sebuah masa. iya, untuk menarik orang-orang di luar sana dengan cara tadi, kalau misalnya kita baca Al-Quran dengan bacaan biasa saja, tidak memakai seni, mungkin mempunyai kurang mempunyai daya tarik gitu ya Ustaz. Mempunyai daya tarik. Ya. Tapi dengan cara menggunakan seni gitu kan, dari lagu-lagu tilawatil Quran gitu kan, itu kalau menurut saya pribadi ya, itu merupakan bagian dari dakwah juga Ustaz ya. Iya. Mengundang orang lain untuk belajar, ada minat untuk belajar gitu. Ya. Selain daripada hukumnya tadi, tentunya ada manfaat gitu kan, manfaat bagi seorang pelajar atau bagi setiap manusia yang mau belajar tilawah gitu. Dari manfaat itu sendiri, apa manfaat belajar seni tilawah gitu bagi diri kita ataupun orang lain gitu? Ya, tentu ada. Setiap suatu perkara pasti ada maslahat dan ada manfaat. Nah, sedangkan dari seni tilawatil Quran ada manfaatnya. Jadi ketika kita mempelajari seni tilawah akan timbul dalam hati kita, ternyata Al-Quran itu sungguh luar biasa, indah. Ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran memakai seni, kemudian hati kita akan semakin cinta terhadap Al-Quran. Itu manfaatnya. Yang tadinya misalkan tidak suka baca Quran, nah ketika belajar seni akhirnya dia rajin baca Al-Quran dikarenakan tadi ada seni. Itu barangkali manfaat dari belajar seni Al-Quran. Sebetulnya banyak, cuma di antaranya itu. Jadi membangkitkan, menambah rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Oke. Selain daripada manfaat seni tilawah, justru ada bagian-bagian tertentu gitu kan. Setiap sesuatu mungkin punya manfaat gitu kan, punya tujuan. Jadi yang saya tanyakan lagi yaitu apa tujuan yang terkandung dalam mempelajari seni tilawah? Ya tadi tuh tujuannya itu, jadi ketika kita berdakwah melalui Al-Quran, kalau sekiranya tidak memakai kaidah seni, saya kira itu sulit untuk mendapatkan jamaah atau massa. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita berdakwah Al-Quran memakai seni, mungkin 95% banyak yang ikut. Sebab tadi pada dasarnya manusia itu cinta terhadap seni. Jadi tujuan belajar seni itu tadi untuk memancing manusia agar semakin cinta terhadap Al-Quran, semakin rajin baca Al-Quran. Apalagi sampai kita bisa mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Itu tujuan dari belajar seni tilawah. Berarti jadi tujuan belajar seni tilawatil Quran itu yang pertama tadi ya,
supaya yang tadinya misalkan apa namanya, malas. iya malas, terus kurang minat lah, tidak ada peminatan untuk belajar Quran, baca Quran itu kan, dengan adanya apa namanya seni tilawah gitu kan. Misalkan Ustadz diundang ke mana, ke acara mana gitu kan, dengan misalkan membaca Al-Quran memakai seni tilawah, dan tentunya itu akan mengeluarkan suara-suara yang merdu gitu, dengan didasari dengan lagu-lagu tilawatil Quran. Ya. Ya. Selanjutnya, apakah ada kaitannya seni tilawatil Quran itu dengan kehidupan kita sebagai manusia? Masalah kaitannya sama kehidupan manusia. Dulu waktu saya mempelajari seni tilawah, memang belum sempat merasakan, bukan berarti gimana ya, jadi belum bisa menyikapi makna dari seni tilawah. Nah, semakin kita menggali, ternyata banyak sekali kesamaan dalam kehidupan manusia. Contoh gini, di dalam lagu Bayati itu ada yang disebut dengan Bayati awal dan Bayati akhir. Nah, kalau sekiranya kita kiaskan ke dalam kehidupan manusia, itu Bayati awal itu ibaratnya rumah kita ketika di alam dunia, dan Bayati akhir itu rumah kita ketika kita meninggal, yaitu alam kubur menuju akhirat. Saya kira itu nyambung gitu. Terus yang kedua, di dalam seni itu ada yang disebut sifat, sama seperti manusia. Manusia mempunyai sifat, ada yang sifatnya lemah lembut, ada yang sifatnya agresif. Lagu pun demikian. Sepengetahuan saya, di dalam seni itu ada dua sifat, yaitu antara sedih dan gembira. Jadi banyak kesamaan ilmu seni tilawah itu dikiaskan ke kehidupan manusia. Makanya saya yakin belajar seni tilawah itu tidak sia-sia, jadi nyambung pada kehidupan manusia. Nah, itulah kiranya pemahaman dari saya masalah tentang kaitannya antara seni kepada kehidupan manusia. Jadi jelas ada. Ya. Berarti dari segi manfaat, tujuan, dan kaitan itu apa namanya saling berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Itu merupakan dari manfaat dan tujuan seni tilawah. Selanjutnya yang saya tanyakan lagi adalah bagaimana caranya agar kita cepat bisa memahami pelajaran seni tilawah. Nah, ini paling penting ya, wabil khusus buat para pelajar tahap awal. Saya ingat sebuah keterangan. Dulu ada seorang ulama yang berkata, belajarlah dengan afik. Jadi maksud afik itu rajin, ulet. Dulu saya sempat ketika belajar seni tilawah bertanya pada senior, bagaimana cara kita belajar supaya cepat paham. Nah, ini dikasih jalan. Kata beliau, ketika kita belajar itu jangan sampai lepas buku sama pulpen, kemudian alat perekam. Akhirnya dikarenakan saya ingin cepat paham, akhirnya saya praktekkan. Jadi setiap saya belajar itu tidak lepas dari buku sama rekaman. Ternyata itu manfaatnya luar biasa. Jadi ketika kita lupa, kita tinggal setel rekamannya, kita buka bukunya, kita akurkan, dan diulang-ulang terus menerus. Insya Allah itu cepat. Di samping kita paham, tentunya kita bisa praktek.
Bahkan yang lebih unggul lagi, kita bisa mengiaskan lagu tersebut ke dalam ayat yang lain. Hikmah dari belajar seperti itu. Jadi direkam, ditulis. Itu menurut saya, biar cepat paham. Dan intinya hati kita jangan sampai robah. Tetap cinta. Sekali cinta, terus cinta terhadap Al-Quran. Oh iya. Jadi apa namanya? Agar cepat kita cepat bisa memahami belajar seni tilawah, yaitu tadi yang Ustaz katakan dengan beberapa bagai cara gitu kan. Tulis. Ya. Yang pertama dengan cara ditulis, Ya. gitu kan? Kita misalnya bawa buku, bawa pulpen ketika belajar. Yang kedua dengan alat perekam. Ya mungkin kalau dulu apa namanya, alat perekam itu sangat susah mungkin ya. Ya, Ada tapi mungkin susah. Susah. Iya. Dan yang saya pikirkan ketika misalkan dulu itu apa namanya, santri-santri dulu itu belajar seni tilawah itu mungkin kebanyakan membawa pulpen sama buku, jadi secara tertulis saja gitu kan. Iya, memang benar. Dulu itu yang sampai membeli alat perekam itu, maaf bukan saya misalkan Agul, itu saya sendiri. Jadi yang punya alat perekam cuma saya dulu. Itu kalau nggak salah namanya Walkman. Harganya itu dulu 40.000 sama kaset kosong 9.000. Jadi jumlahnya itu 49.000. Tapi saya senang dan bangga gitu, bisa beli alat perekam. Dan ternyata tadi luar biasa, cepat, tidak sampai setahun paham. Apalagi kalau kita semakin cinta, semakin terus menggali, insya Allah paham, Allah itu akan cepat datang kepada kita kalau kita hatinya tetap cinta, tidak robah. Ya oke. Pada dasarnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu ketika kita belajar seni tilawah tidak lepas dari apa namanya, kita itu harus mungkin rajin ya, ulet gitu kan. Dan yang paling dasar adalah kecintaan kita, kekuatan kita, hati kita itu terhadap Al-Quran. Iya. Iya. Oke. Selanjutnya, hal apa sajakah yang harus dilakukan dalam mempelajari seni tilawah? Banyak hal yang harus dilakukan oleh para pelajar tahap awal. Ini wabil khusus ya, khususnya yang pelajar tahap awal. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik itu dari makanan, minuman. Mengapa demikian? Sebab dari makanan ini, kalau misalkan kita salah makan, itu bisa fatal atau bisa rusak ke suara kita. Dan minuman pun sama. Jadi kalau kita ingin jadi qori atau qori'ah, itu harus benar-benar ulet dan rajin dari makanan. Jadi saya kasih contoh satu, makanan yang amat membuat suara kita rusak. Itu seperti makanan yang mengandung getah, kayak salak, terus timun, pokoknya yang ada getahnya aja itu hindari, sebab itu akan memacu ke suara pecah atau serak. Kalau dari minuman, hindari lagi yang namanya es, minuman yang terlalu dingin dan yang terlalu manis. Itu dampaknya bisa sama pecah, jadi tidak akan mempunyai suara tinggi. Cuma dalam segi apapun, yang paling utama yang harus dihindari ketika kita mencari ilmu itu adalah, kalau kita cowok berarti wanita, kalau wanita berarti cowok. Jadi istilahnya jangan dulu pacaran, sebab itu yang paling utama. Ketika kita mendalami tilawah, kemudian kita berpacaran, sering kontekan, itu jangan harap mempunyai suara. Saya yakin akan hilang suaranya. Apalagi kalau misalkan
sampai terjadi. Jadi sensitif suara mah, jangan sampai. Jadi hindari dulu yang namanya pacaran, hindari. Nanti juga kalau kita sudah waktunya, insya Allah. Yang penting ketika kita mendalami tilawah, hindari yang namanya pacaran. Itu yang paling utama. Mungkin dari bukan segi belajar sini aja, belajar ilmu apapun sama. Itu pantangnya itu sama kayak tadi. Jadi hindari yang namanya pacaran. Oke, jadi yang saya pahami tadi dari cara atau hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita belajar seni tilawah, juga yang disampaikan Ustadz tadi, jadi ada semacam apa namanya larangan-larangan tertentu. Ada. Yang saya dengar tadi dari Ustadz yaitu terkait makanan dan juga minuman itu menghambat gitu kan. Menghambat dari kita bagi pemula, terutama bagi pemula itu kan, dari segi makanan minuman itu kan harus diatur ya Ustaz ya. Iya. Juga selain daripada makanan minuman, kalau istilah mungkin pengalaman Ustaz Humaydi dulu ketika belajar seni tilawah, selain daripada makanan minuman yang sekiranya akan merusak suara, juga ada pantangan-pantangan tertentu atau bahasa Indonesia larangan-larangan tertentu. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kita jangan jangan pacaran ya Ustaz. Oke. Jangan pacaran. Itu paling berat itu. Iya, agak. Paling berat. Ya. So, teleponan atau misalkan zaman sekarang itu chatan di WA gitu kan, di Facebook, itu jangan Ustaz. Jadi intinya jangan sampai ketika kita kontekan sama pacar itu timbul syahwat. Oh iya. Kalau diiringi syahwat itu yang bahaya. Bahaya. Jadi jangan pakai syahwat. Gitu. Jadi kalau pakai syahwat bahaya. Oke, ternyata banyak larangan yang harus dihindari gitu kan. Terutama bagi pemula gitu ya Ustaz ya. Iya. Oke. Tadi dari segi cara belajar juga larangan-larangan yang harus dihindari. Ya. Tentunya dari kita mulai belajar sampai misalkan kita bisa gitu kan. Kalau misalkan kita sudah bisa, tentu ada cara gitu. Iya. Cara mempertahankan kita supaya bagaimana suara kita, misalkan kemampuan kita yang sudah diolah misalkan dari awal gitu kan. Dari misalkan kita belajar tilawah sampai misalkan kita bisa gitu kan, sampai bisa, tentu mungkin cara menjaganya kali ya. Iya, biar tidak lupa. Cara menjaganya gitu. Bagaimana cara mempertahankan ilmu seni tilawah itu menurut Ustadz gitu? Jadi cara menjaga ilmu kita yang sudah ada dalam diri kita biar tidak lupa, itu banyak cara, banyak. Cuma sepengetahuan saya, jikalau ilmu kita ingin tetap ada dan tidak hilang, tidak lupa, itu dengan cara jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kepada orang lain. Itu satu. Jadi berbagi ilmu. Gitu. Sebab dengan kita diberikan ilmu kepada mereka, itu bukan mengurangi tapi bertambahlah ilmu kita sebetulnya. Gitu. Makanya jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Kasih kepada mereka selagi kita bisa. Terus yang kedua, biar tidak lupa, ketika kita di rumah lagi santai, jangan bosan-bosan untuk membuat tilawah. Misalkan dari lagu Bayati sampai Jiharka, kita bikin dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah beres, kita sampaikan ke orang lain atau ke murid atau ke santri gitu. Jadi insya Allah dengan seiring waktu itu tidak akan lupa, sebab kita sehari-harinya itu tidak lepas dari seni tilawah. Ketika kita lagi ngopi, kita sambil bikin seni tilawah. Terus lagi santai kita bikin.
Jadi waktu itu selalu diiringi tilawah atau seni. Insya Allah sepertinya tidak akan lupa. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah bisa, kemudian kita duduk saja, tidak mau berbagi, terus tidak mau membuat susunan tilawah, saya kira itu pasti lupa. Jadi mungkin itu diantaranya. Jadi cara biar tidak lupa, jadi sering menyampaikan ke orang lain, dan kita bikin terus lagu seni tilawatil Quran dari A sampai Z. Insya Allah dengan demikian saya rasa itu bisa menguatkan hafalan kita atau ilmu kita tidak lupa. Oke, sahabat, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, saya mempertanyakan kepada Ustadz Humaydi, yaitu terkait mempertahankan ilmu atau seni tilawah yang sudah kita pelajari dari awal sampai misalnya kita bisa ya. Itu dengan cara tadi, misalkan caranya itu mengamalkan, gitu kan? Mengamalkannya misalnya kepada orang lain, kepada orang misalkan yang ingin belajar, gitu kan? Kita juga tidak pelit, gitu kan? Terhadap ilmu atau kemampuan yang kita punya, gitu. Oke, yang terakhir yang saya tanyakan kepada Ustadz yaitu apa pengaruh atau dampak, mungkin kepada lebih kepada dampak positifnya seni tilawah itu kepada seseorang, pada kehidupan seseorang. Dampak Ini lebih kepada mungkin diri sendiri mungkin diri sendiri gitu. Dampak positifnya dampak positif. Jadi dampak dari belajar seni tilawah yang saya rasakan itu, hati itu gimana ya, jadi semakin cinta terhadap Al-Quran. Ternyata tadi indahnya luar biasa, apalagi kalau misalkan kita ketika kita membuat lagu, memakai lagu yang indah-indah, itu beda kesannya. Jadi dampaknya itu luar biasa sampai menjiwai. Jadi diri kita ini tidak lepas dari Al-Quran, dikarenakan kita sudah terlalu cinta. Itu dampak yang saya terasa, bahkan luar biasa. Jadi semakin cinta terhadap Al-Quran. Itulah dampak dari belajar seni tilawah. Bahkan hati pun kita merasa tenang, adem, wasilah dari belajar seni tilawah. Dengan tadi niatnya yang lurus. Tapi kalau misalkan niatnya karena duniawi, mungkin tidak akan ada dampak positif mungkin. Justru mungkin yang ada negatif mungkin. Kalau misalkan dalam hati kita punya tujuan tertentu, seperti pengen naik jabatan atau dihargai orang, kayaknya mungkin. Jadi tanamkan niat yang lurus ketika kita belajar seni. Niat karena Allah semata-mata, mencari keridhaan. Nanti dengan niat yang lurus, keajaiban akan turun kepada kita. Dengan tadi kita akan diberi kemudahan ketika belajar seni tilawah. Terus dampaknya pun akan terasa sama kita. Dampak positifnya, semakin hati semakin cinta terhadap Al-Quran. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari Al-Quran, dikarenakan tadi hati sudah cinta. Itu dampak yang saya terasa. Ya, oke. Jadi dari dampak positif itu terutama bagi pribadi, umumnya bagi seluruh pecinta Al-Quran, gitu kan. Jadi ada kaitannya juga dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Jadi ya, itulah pertanyaan-pertanyaan tadi Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi sekarang saya sedikit demi sedikit mulai paham terkait seni tilawah itu sendiri. Ya, tadi ya, bukan maksud saya menggurui, ini mah bukan. Ya. Jadi ini mah semata-mata hanya berbagi saja. Jadi kalau misalkan ada yang tidak cocok atau ada yang salah,
mohon sekiranya untuk diluruskan. Iya. Karena saya pun masih dalam tahap belajar intinya, belajar. Sebab belajar itu tidak ada batasnya, tidak ada. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meluruskan kalau sekiranya ada kesalahan. Iya. Ya, mungkin pada intinya setiap orang juga mempunyai keilmuan atau pengetahuan masing-masing gitu ya. Iya. Misalkan si A pemahaman terhadap Al-Quran sampai sini, si B pemahaman Al-Qurannya sampai sini kan. Jadi semua mempunyai kemampuan dan pendapat masing-masing gitu kan. Oke. Ya, oke, terima kasih sahabat. Pertemuan kali ini bersama Ustadz Humaydi. Beliau sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan pada kita semua. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu perbincangan saya sama Ustadz Humaydi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.